Apakah kedaulatan rakyat itu masih nyata adanya atau sekedar hanya tulisan di buku pelajaran? Kesempurnaan dari sebuah negara yang berdasarkan Pancasila itu adalah perbedaannya. Kan? Jadi Pemuda Pancasila kemarin itu juga di dalam mengimplementasikan Pancasila, menyilahkan anak-anaknya memilih sesuai dengan kehendaknya. Di sini peran Bawaslu, pengawas penyelenggaraan kaitannya dengan sila keempat. Kami satu komando ketika orang bermimpi, berniat mengganti Pancasila, itu musuh. Apa peran Bawaslu dan Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas dalam menghadapi konten? Tingkat Bawaslu Kabupaten Banyumas, tingkat Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Jadilah sejarah, jadilah legenda di tiap tingkatannya. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Bawaslu Banyumas Ngobrol. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang penting dalam suasana santai. Bersama saya Nina, ex Panwaslu Kecamatan pada pemilu dan pemilihan 2024 yang nanti akan membahas hal penting, momen yang tak kalah penting juga, yaitu hari lahir Pancasila. Kita tahu Pancasila itu sebagai fondasi bangsa, tapi terkadang kita lupa unsur yang terpenting di dalamnya, nilai yang terpenting di dalamnya, yaitu kedaulatan rakyat. Nah, hari ini akan kita bahas apakah kedaulatan rakyat itu masih nyata adanya atau sekedar hanya tulisan di buku pelajaran. Baik sahabat Bawaslu, telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang tidak asing lagi dan tentunya sosok yang sangat inspiratif, Bapak Yudo F. Sudiro SH.MH. Betul sekali sahabat Bawaslu Bawor. Ya, merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita sambut Bapak Yudo yang biasa akrab disapa dengan Bung Iteng. Betul. Halo Bung Iteng. Halo juga para pemirsa yang bisa melihat podcast saya bareng Bawaslu Bawor. Bawor itu artinya apa itu? Bawaslu ngobrol. Bawaslu ngobrol luar biasa. Dengan Bawor kita akan cerita tentang demokrasi, cerita tentang Pancasila, kapasitas saya sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Siap, terima kasih sudah berkenan hadir tentunya di sela-sela kesibukan Bung Iteng. Bung Iteng, saya lihat di akun Instagram Bung Iteng nih, kemarin Pemuda Pancasila mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Bisa diceritakan sedikit, Bung? Oke. Bagi kami, kegiatan donor darah Pemuda Pancasila dan PMI merupakan agenda rutin Ormas Pemuda Pancasila. Sejak 2012 sampai sekarang, kami kerjasama dengan PMI. Ya. Setiap tahun pasti kita kerjasama. Kemarin di hari lahirnya Pancasila, kami kerjasama dengan PMI mulai tanggal 2 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, sampai 1 Juni itu kita menarget bareng PMI itu 5.000 ampul kantung darah. Alhamdulillah sampai hari Juni yang dipusatkan di Pendopo Sipanji, kami bersama PMI mendapatkan 5.558 ampul kantung darah. Itu bagian nyata dari apa itu Pancasila. Pancasila adalah berbagi. Berbagi itu bisa berbagi pikiran, berbagi tenaga, berbagi materi, berbagi ide.
kesempurnaan dari sebuah organisasi atau kesempurnaan dari sebuah negara yang berdasarkan Pancasila itu adalah perbedaannya. Jadi kami di Pemuda Pancasila ada yang donatur, ada yang pemikir, ada yang pengasih ide dan sebagainya. Artinya itu, jadi Pancasila itu berbagi. Luar biasa acaranya dan kabarnya memecahkan rekor muri ya. Betul, karena kita dapatkan 5.558 dengan door prize, sepeda listrik, sepeda, kulkas, mesin cuci, kompor gas, kipas angin dan door prize lainnya itu kerjasama dengan kader-kader pemuda Pancasila. Katakanlah kayak kemarin CSR dari salah satu bank BKK, dia memberikan kita hadiah, kita kasihkan. Pemuda Pancasila hanya menyalurkan saja. Mungkin besok suatu saat nanti saya undang Bawaslu nanti di hari kesaktian Pancasila 1 dan hari lahirnya Pemuda Pancasila ini 28 Oktober kami juga akan kerjasama dengan teman-teman yang mau berbagi. Istilahnya hari ini saya podcast di Bawaslu, di Bawor, itu juga berbagi. Setidaknya para sahabat Bawaslu yang kemarin sukses mengadakan pemilihan legislatif ataupun pemilihan yudikatif, baik itu bupati, wakil bupati, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, ini bagian daripada kerjasama yang luar biasa. Karena apa? Konsepnya adalah Bawaslu tadi bilang kedaulatan, ya tentu kedaulatan masih ada di tangan rakyat. Kami semua pemuda Pancasila yang terdiri dari hampir semua partai ada, tentu sangat beraneka ragam. Jadi pemuda Pancasila kemarin itu juga di dalam mengimplementasikan Pancasila, menyilahkan anak-anaknya memilih sesuai dengan kehendaknya. Oke. Baik Bung Iteng, kembali ke topik ya Bung Iteng. Hari lahir Pancasila. Menurut Bung Iteng sendiri, persepsi Bung Iteng sendiri, perspektif maksud saya, menurut Bung Iteng, ataupun dari sisi organisasi pemuda Pancasila, makna hari lahir Pancasila itu apa? Dan mengapa kita perlu memperingatinya? Makna hari lahir Pancasila satu ya. Masyarakat Indonesia itu berharap, saya berharap itu tahu tentang Pancasila yang sekarang mulai mungkin dilupakan. Contohnya satu, upacara itu bukan tanggal 2, upacara ya 1 Juni di hari lahirnya Pancasila. Kemudian buat saya Pancasila adalah pemersatu bangsa. Untuk itu saya berharap kalau saya diangkat Pak Prabowo dari jadi Menteri Pendidikan, saya cuma ingin mengatakan adakan ospek tentang Pancasila. Ospek yang kemarin mungkin maaf banyak ospek yang pakai apaan. Ospeknya tentang Pancasila. Ada 5 posko. Posko 1, ketuhanan yang Maha Esa. Dibahas apa itu ketuhanan yang Maha Esa. Mulai dari TK sampai mahasiswa. Tentu tatarannya berbeda. Memang ada BPIP. Badan apa itu? Pedoman apa yang. Tapi mereka belum ini. Kalau saya aja. Oke, kelas TK apa sih ketuhanan yang Maha Esa? Ya minimal ini. Jadi posko 1, posko ketuhanan yang Maha Esa. Posko 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Posko 3 persatuan, posko 4 kerakyatan, posko 5 kerakyatan. Artinya di posko-posko itu apa sih posko 1 ketuhanan? Ya udah, cerita tentang ketuhanan, saling menghormati, saling ini. Posko 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, di sini peran Bawaslu, pengawas penyelenggaraan kaitannya dengan sila ke-4. Iya kan? Betul. Pancasila itu sebenarnya luar biasa. Iya. Ya. Itu menarik sekali Bung. Dari sudut pandang Bapak dan dari sudut pandang organisasi pemuda Pancasila, dan kenapa kita harus memperingatinya? Iya, karena memperingatinya. Kami tahun 2013 minta agar
ada upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila. Saksi sejarahnya Mas Yon Daryono ketika menjadi salah pimpinan redaksi radar satelit TV. Kami demo simpatik agar apa? Diadakan upacara hari lahirnya Pancasila. Kemudian kami minta agar diliburkan, entah karena niat kami MPC Banyumas yang suci, akhirnya 1 Juni diliburkan. Libur itu bukan untuk healing-healing. Libur itu kami adakan untuk kegiatan sosial. Dan kami lakukan itu di 1 Juni pasti kami mengadakan donor darah atau baksos ke beberapa panti asuhan. Minimal berbagi. Loh kok kemarin hari lahirnya Pancasila enggak 1 Juni karena hari Minggu. Peringatinya hari Senin, menurut saya salah. Oke, Bung Iteng, itu tadi menarik sekali. Apalagi kalau kita tarik ke konteks sekarang ya, terutama soal kedaulatan rakyat, rasanya jadi makin relevan. Bung Iteng, dalam pandangan Bung Iteng sendiri, kedaulatan rakyat hari ini masih utuh atau justru semakin melemah karena tantangan zaman? Apalagi di era digital dan demokrasi modern seperti saat ini. Kedaulatan rakyat menurut saya masih dalam tataran, saya orang hukum. Jadi prinsipnya sepanjang tidak menyalahi hukum. Utuh masih karena proses pemilihan DPR, DPRD melalui proses. Pemilihan bupati juga melalui proses. Artinya daftar, kalau kemudian terjadi sebuah kecurangan atau itu dinamika di dalam. Tapi menurut saya kedaulatannya masih utuh. Ada Bawaslu, kalau nggak utuh ngapain ada Bawaslu? Kalau kemudian ada pelanggaran, tugas Bawaslu masih utuh. Masih utuh dan perlu tetap ditingkatkan. Betul sekali. Dan dari Bawaslu pun kami masih percaya bahwa partisipasi rakyat itu harus terus dijaga. Oke Bung Iteng, ini masalah keterlibatan organisasi Pemuda Pancasila. Bung Iteng, Komandan Pemuda Pancasila. Dari sisi Pemuda Pancasila sendiri, bentuk keterlibatannya itu seperti apa dalam menjaga kedaulatan demokrasi rakyat, terutama di momen pemilu atau dinamika politik lainnya? Ya, oke. Saya katakan bahwa kemarin kami diberi anggaran oleh KPU kaitannya dengan sosialisasi penyelenggaraan proses pemilihan DPR sampai kepada pemilihan bupati, gubernur dan presiden. Kami diberi kepercayaan, diberi uang negara untuk mengadakan sosialisasi. Tentu kami sosialisasikan dengan medsos kami, dengan jaringan kami. Pemuda Pancasila sebagai ormas bukan partai politik, kemarin netral. Karena apa? Di Pemuda Pancasila semua partai ada. Di Pemuda Pancasila ketua PAC kami 5 itu anggota DPRD. 3 dari Demokrat, 2 dari Demokrat, PAC Purwokerto Selatan, PAC Sokaraja, yang 3 dari PDI itu Sumpiu, Sumbang dan Gumelar. Sedangkan pengurus MPC kurang lebih ada 15 anggota Pemuda Pancasila, baik yang DPR Provinsi, DPR RI, atau DPR ada di kami. Tentu keanekaragaman inilah yang menjadikan kami besar. Kami satu komando ketika orang bermimpi, berniat mengganti Pancasila, itu musuh kami. Ketika ganti Pancasila, kami akan bersatu. Tapi pilihlah Semar, pilihlah
Janoko, kami nggak bisa satu komando. Betul, beda masing-masing Iya. pilihan. Betul sekali. Oke, Bung Ite. Ngomong-ngomong soal pemilu nih, Bung. Bawaslu sering menemukan praktek-praktek yang mengganggu demokrasi. Seperti praktek politik uang, intimidasi, atau penyebaran hoax. Sikap dari pemuda Pancasila sendiri dalam menghadapi atau ikut mencegah hal-hal semacam itu di lapangan, termasuk pengawasannya dalam pemilu, itu seperti apa, Bung? Kami kemarin secara organisasi tentu dengan kader yang bermacam-macam membiarkan. Membiarkan artinya silakan menjadi tim sukses dari masing-masing anggota dewan dengan partainya. Secara organisasi kami melarang anak-anak untuk bermain mencederai atau mengakali. Mengakali artinya membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Kalaupun ada, mungkin hanya sebagian oknum. Dengan 40.000 anggota yang beraneka karakter, beraneka macam partai, tentu sangat memungkinkan kader-kader kami dipengaruhi oleh para sahabat juga yang ingin dengan segala cara menjadi anggota dewan ataupun menjadi bupati atau wakil bupati. Ya, keren sekali itu, Bung. Kalau memang sudah ada pendekatan ke akar rumput seperti itu. Pasti. Tapi tantangan demokrasi sekarang juga datang dari generasi muda yang makin kritis, tapi kadang ada yang cuek, apatis. Kalau ajakan Bung Iteng sendiri untuk anak muda, dan ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila, agar mereka nggak cuma jadi penonton, tapi ikut jadi penjaga demokrasi. Pesannya apa, Bung? Pesannya sekali lagi kami memang ada Satmas, Satuan Pelajar Mahasiswa. Saya hanya seorang ketua ormas, hanya bisa memberikan masukan-masukan, tapi setidaknya pesan saya, alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh sahabat-sahabat para ketua PAC yang menjadi anggota DPRD. Dia menggunakan pokirnya, aspirasinya, ya, untuk kegiatan bareng dengan pemuda Pancasila. Kalau mengenai peran anak muda, tentu kami dengan tim medsosnya, tim satmanya bergerak secara seadanya. Karena kami bukan pengambil kebijakan. Kami hanya menyarankan. Harapan saya selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila berharap kepada Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia untuk Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan itu kiranya Pancasila diberikan dari TK sampai mahasiswa. Kayak P4. Iya. Artinya itu dengan polanya. Saya ingin ada ospek, orientasi pelajar dan mahasiswa. Tapi bentuknya sila pertama, apa sih ketuhanan? Di posko pertama tentang ketuhanan apa? Saya ingin tanya kepada jenengan sebagai narasumber Pak Waslu. Apa sih ketuhanan yang Maha Esa? Ini jangan tanya saya terus, saya ingin tanya ke jenengan. Apa sih ketuhanan yang Maha Esa? Seandainya ada sebuah ospek di posko 1. Tentu saja ketuhanan dalam artian semuanya satu. Walaupun itu agama sama, semuanya satu agama. Dan saling kita menghormati ya, saling menghormati agama kita dengan agama yang lain dan toleransi. Yang jelas dalam ketuhanan yang Maha Esa, negara kita bukan ateis. Betul. Yang penting mengakui agama yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Apakah itu kepercayaan? Apakah yang diakui oleh pemerintah? Itu saja. Ospek 1 apa sih ketuhanan yang Maha Esa? Oh, saling toleran. Itu kalau itu dilaksanakan dari
tingkatan TK, SD, mahasiswa kan beda-beda, tatarannya beda-beda. Mau saya tanya jenengan yang Bawaslu aja masih bingung, apalagi mahasiswa yang lain. Ya, oke. Baik, semoga apa yang menjadi tadi masukan bisa tersampaikan ke pemerintah. Amin. Kemudian ini Bung Iteng, dan ini terakhir ya Bung Iteng. Bawaslu dan Pemuda Pancasila sama punya concern yang sama terhadap demokrasi yang sehat. Ya. Kalau boleh, apa harapan atau bentuk sinergi yang Bung Iteng bayangkan antara Pemuda Pancasila dan Bawaslu ke depannya? Saya berharap sahabat saya Mas Imam selaku ketua Bawaslu dengan teman-temannya resmi menganggarkan kegiatan Bawaslu dan Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Kita beri contoh dulu kepada yang lain. Karena tidak semua pemuda Pancasila MPC, maaf, itu seperti ketua MPC Banyumas. Nggak sombong sih. Nggak ada kepikiran membuat kerjasama dengan PMB. Mari duduk bareng di meja yang sangat hormat. Kita mengajukan anggaran kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional ataupun kabupaten untuk apa peran Bawaslu dan Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas dalam menghadapi konten. Kami macam-macam partai. Anggota kami di DPD Kabupaten Banyumas 15, yang DPR RI 2, yang provinsi 5. Itu aset. Itu aset. Banyumas kalau memang perlu menjadi yang terbaik Bawaslu dan Pemuda Pancasila. PMI dan Pemuda Pancasila. Rekor darah 5.558 adalah mungkin yang pertama di Indonesia. Saya harap di podcast ini kita sama-sama ke depan menjadi yang terbaik di dalam pengelolaan. Tingkat Bawaslu Kabupaten Banyumas, tingkat Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Jadilah sejarah, jadilah legenda di tiap tingkatannya. Baik, luar biasa sekali Bung Iteng. Semoga apa yang tadi direncanakan bisa segera direalisasikan. Amin. Bisa jadi nanti dengan Bawaslu. Ya, hari ini kita ngobrol, kita membuat surat, ini kita kawal bareng. Oke, terima kasih sekali nih Bung Iteng atas waktu dan pemikirannya yang mencerahkan. Iya, sekali lagi terima kasih. Sahabat Bawaslu, bicara soal Pancasila dan kedaulatan rakyat bukan hanya soal teori, tetapi soal aksi. Dimulai dari langkah kecil, menjadi pemilih cerdas, ikut awasi proses demokrasi, dan jangan gampang dibeli suara dan pikirannya. Oke sahabat Bawaslu, demikian podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita obrolin tadi menjadikan kita semakin sadar bahwa menjadi rakyat harus bisa ikut juga menjaga negara. Oke, terima kasih. Saya Nina. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam sehat, salam demokrasi, dan tentu saja salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.